Jangan takut ya saudara ya, mengenakan rompi oranye Anda terus merasa malu. Jangan saudara ya. Saya yakin Inyo Manis ini keluar dari penjara malah akan tambah moncer bintangnya saudara. Amin, amin. Ya, keluar dari penjara si Gratia Pelo ini malah moncer nanti. Saya ingat Yusuf Roni ya saudara ya. Saya ingat Yusuf Roni. Keluar dari penjara itu tambah gila saudara. Jadi jangan malu ya si Inyo Manis ini. Ya, keluar 2 tahun penjara nggak ada artinya. Nggak ada artinya dibandingkan dengan kehormatan yang akan kamu dapatkan dari Tuhan Yesus. 1 tahun juga keluar nanti tuh. Ya, pokoknya jangan takut. Iya. Pokoknya berbanggalah karena kamu masuk penjara bukan karena belah duren para santriwati. Kamu pakai rompi oranye bukan karena belah durennya santriwati. Ya, tapi kamu masuk penjara karena memberitakan Injil. Ya, berbangga hatilah. Itu kebanggaan saudara ya. Kalau Pak Paul kalau gitu masuk penjara, kalau saya masuk penjara nanti siapa yang nanti nolongin orang-orang ini saudara? Siapa yang nanti nolongin para YouTuber kayak Yusuf Manubulu? Siapa yang nolongin kayak Apolinaris Darmawan? Siapa yang nolongin kalau saya masuk penjara? Masalahnya kan nggak ada yang punya kapasitas untuk itu, untuk melakukan manajemen seperti ini. Manajemen ada di sini, leadership itu ada di sini, saudara ya. Saudara, sampaikan sama Inyo Manis, ya, berbangga hatilah, ya. Kamu mengenakan rompi oranye bukan karena kamu seorang pembelah duren, tetapi kamu adalah seorang pemberita Injil. Seperti halnya para nabi dan para rasul di penjara oleh karena memberitakan kebenaran. Demikianlah si Gratia Pelo ini ya. Ya, jangan takut ya si ini ya. Berbangga hatilah. Justru inilah kekalahan Islam, menunjukkan bahwa mereka udah blunder. Kalah debat lapor polisi. Iya. Kalah debat lapor polisi, bingung ya kan? Seperti cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itulah orang-orang Islam itu persis itu. Ya. Terima kasih. Iya, nah nih Pak Inyo Manis ya. Apakah hal ini hal yang memalukan, saudara? Bukan, karena dia bukan maling, saudara ya. Inyo Manis ini bukan maling, bukan pemerkosa, ya, bukan tukang ngewe, saudara ya. Bukan di Pak rompi kuning ini bukan hal yang memalukan karena dia tidak korupsi, saudara. Rompi oranye ini tidak akan mempermalukan dia, saudara. Bukan, dia bukan maling, saudara ya. Bukan maling donasi, saudara. Dia juga tidak memperkosa seperti ustadz-ustadz Islam itu yang hobi belah duren itu ya. Rompi oranye ini dia kenakan gara-gara dia memberitakan Injil, saudara. Ya, kita baik. Ya, karena dia ingin menyatakan kebenaran, fakta-fakta kebenaran bagi Indonesia. Dan ini harus dia tanggung, fitnahan-fitnahan dan jebakan-jebakan. Rompi oranye ini adalah sebuah kebanggaan, ya. Jangan takut ya saudara ya, mengenakan rompi oranye Anda terus merasa malu. Jangan saudara ya. Saya yakin Inyo Manis ini keluar dari penjara malah akan tambah moncer bintangnya saudara. Amin, amin. Ya, keluar dari penjara si Gratia Pelo ini malah moncer nanti. Saya ingat Yusuf Roni ya saudara ya. Saya ingat Yusuf Roni. Keluar dari penjara itu tambah gila saudara. Jadi jangan malu ya si Inyo Manis ini. Ya, keluar 2 tahun penjara nggak ada artinya. Nggak ada artinya dibandingkan dengan kehormatan yang akan kamu dapatkan dari Tuhan Yesus. 1 tahun juga keluar nanti tuh. Ya, pokoknya jangan takut. Iya. Pokoknya berbanggalah karena kamu masuk penjara bukan karena belah duren para santriwati. Kamu pakai rompi oranye bukan karena belah durennya santriwati. Ya, tapi kamu masuk penjara karena memberitakan Injil. Ya. Berbangga hatilah. Itu kebanggaan saudara ya. Kalau Pak Paul kalau gitu masuk penjara, kalau saya masuk penjara nanti siapa yang nanti nolongin orang-orang ini saudara? Siapa yang nanti nolongin para YouTuber kayak Yusuf Manubulu? Siapa yang nolongin kayak Apolinaris Darmawan? Siapa yang nolongin kalau saya masuk penjara?
Masalahnya kan nggak ada yang punya kapasitas untuk itu, untuk melakukan manajemen seperti ini. Manajemen ada di sini, leadership itu ada di sini, saudara ya. Di sini ada leadership. Kamu mau belajar leadership, di sini tempatnya. Inilah leadership. Bagaimana kita bisa mengelola ratusan orang, memberkati banyak orang. Diaken-diakennya ikut kita itu ya, banyak yang tadinya udah kolaps, saudara ya. Sampai bisa nyekolahkan anaknya ke Taiwan, saudara. Ya, dari kolaps, wah sudah, wah, dulu kan pernah kesaksian ya di sini ya. Pernah kesaksian di sini kan. Dia cerita udah kolaps. Sampai bisa nyekolahkan anaknya di Taiwan gara-gara ikut diakonia kita. Iya kan? Yang Surabaya itu loh ya, bimbingannya Pak Mikael itu loh. Iya kan? Wah, ngeri saudara, banyak yang rumah tangganya udah bubar. Bagaimana bisa? Karena disinilah leadership. Bukan saya, kita semua. Kita punya leadership yang bagus di sini. Masing-masing orang punya leadership di sini, saudara. Nah, makanya kita bisa. Nah, dari sini kita bisa mengelola dana itu kemana-mana, buat apa saja. Sehingga banyak orang yang bisa dibantu. Uangnya bukan masuk saya, saudara. Semua uang yang Anda sumbangkan di tempat ini, semua dikelola untuk kesejahteraan jemaat yang aktivis-aktivis yang ada di sini. Bukan buat saya, ya. Serius bukan buat saya, saudara. Nggak ada uang masuk yang dari sini itu buat saya, itu nggak ada, saudara. Soalnya yang saweran-saweran itu, ya itu kan buat bayar internet dulu sekarang. Nah, sekarang ya buat saya nanti yang saweran-saweran. Ya, tapi kan itu buat seneng-seneng kita, saudara ya. Boleh dong, masa nggak boleh? Ya kan? Kan saya nggak bagi-bagi rekening saya. Ya kan? Cuman banyak yang iri ya, karena sawerannya di sini memang maut-maut ya. Sawerannya di sini maut-maut memang. Ngeri ya. Ya gimana, sayanya juga lucukin Nakinuk gimana. Ya makin sawerannya edan, saya makin edan. Ya, hari ini sawerannya kurang banyak, saya kurang edan tadi ini saudara ya. Saudara, sampaikan sama Inyo Manis, ya, berbangga hatilah, ya. Kamu mengenakan rompi oranye bukan karena kamu seorang pembelah duren Aisyah, tetapi kamu adalah seorang pemberita Injil. Seperti halnya para nabi dan para rasul di penjara oleh karena memberitakan kebenaran. Demikianlah sikrat Apelo ini ya. Ya, jangan takut ya sih ini ya. Berbangga hatilah. Justru inilah kekalahan Islam, menunjukkan bahwa mereka udah blunder. Kalah debat, lapor polisi. Iya. Kalah debat, lapor polisi. Bingung, ya kan? Seperti cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itulah orang-orang Islam itu persis itu. Ya, Robert Mawenggang, silakan. Terima kasih Pak Paul, Shalom. Shalom. Ya. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Santi Amr tadi. Kalau bagi saya sih ya, apa yang dilakukan oleh Galarua itu sudah sangat positif dan kita semua itu harus mensupportnya. Kalau ada stigma ataupun masukan dari orang-orang yang mengkritik, ya itulah karakter daripada orang-orang sesungguhnya yang pengecut. Dan kebanyakan mereka itu kan di belakang layar. Yang suka mengkritik itu orang-orang yang ingin mungkin tampil tetapi tidak memberikan ide-ide yang positif. Sehingga bisanya untuk kritik. Sama di mana-mana dalam dunia sekarang ini ya seperti itulah. Bahkan juga nggak pernah tampil dengan nama yang jelas, bolak-balik ya, ganti nama-nama samaran, main di belakang layar. Jadi kalau menurut saya ya Pak Santi Amr ya maju terus dengan kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Pak Santi Amr dan kawan-kawan ini ya harus disupport. Jadi apapun stigma mereka itu tidak kita terhalang dengan itu, karena banyak orang bisa bicara tetapi bukan the doer. Yang dibutuhkan dalam dunia sekarang itu ya orang-orang yang memang dapat melakukan sesuatu, the doer lah, sama yang dilakukan untuk memprotes Wawan di Lampung. Dan sekarang kan ya memang nggak perlu kita terlalu orang yang mencari nama itu ya selalu ingin untuk memunculkannya ya, masih dalam level seperti itulah.
bahkan menampilkan mungkin ya foto-foto dengan para pembesar, ya itulah masih kita bisa menilai bahwa orang-orang seperti ini insecure. Jadi bagi saya, Pak Santi Amer itu saya setuju, nggak terlalu perlu apa yang kita sampaikan. Kalau mereka memberikan ide, silakan saja hubungi Pak Ketua, Ibu Lisoy, Pak Santi Amer yang ini ada ide saya begini Pak. Tapi kalau cuma mengkritik itu, ya orang-orang yang selalu ingin mencari sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri dan ingin dipuji dan dipuja. Tapi bagi saya seorang yang kuat itu harus tahan banting. Kalau cuma masalah-masalah sebegitu itu istilahnya kalau orang Manado bilang itu cuma kacang-kacang Pak. Kalau berani tampil dengan nama jelas, sampaikan ide. Jadi begitulah. Dan kita juga sebagai orang Kristen kan mempunyai suatu ketetapan di dalam keyakinan kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 dibilang ya, don't be anxious in anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving express your request to God. Jadi kita ketetapan itu apapun tidak akan masuk di dalam perhitungan kita kalau kita meyakinkan itu, karena ya memang kita makin banyak yang kita lakukan, kita pikirkan untuk kebaikan, menentang ketidakadilan di negara kita, ya makin banyak orang yang tidak ingin bekerja tapi justru mengkritik. Jadi kalau kita patah semangat dengan itu, ya nggak boleh terjadi. Belakang saja, kalaupun mereka bilang ya tidak ada konsep dan lain-lain, tantang Pak, tunjukkanlah konsepmu. Karena kalau orang-orang ini saya melihatnya ya bisanya juga di belakang layar semuanya dan masih cari masalah. Jadi ya kita mensupport tujuan-tujuan yang baik dan apapun juga. Dan bagi kita juga ya mungkin tidak sama pemikiran dengan Pak Pol, tapi kita mensupport karena dengan adanya Pak Pol memberikan suatu pengarahan-pengarahan tentang ketidakadilan di Indonesia, ya kita semua termasuk di dalamnya. Kita mencintai Indonesia, bukan karena ya jangan justru kita di framing, nggak boleh masuk di Indonesia, nggak perlu. Ada saya lihat di YouTube itu ada yang memuji Presiden Jokowi, baru 1,5 bulan di New York. Apa yang lihat itu permukaan, bisa aja ini menjadi suatu tanggapan negatif, mungkin dia dibayar atau mencari proyek. Jadi orang-orang yang belum matang di dalam memberikan suatu komen atau penjelasan. Jadi bagi saya itu masuk di Galarua. Saya jarang masuk di Galarua karena terlalu banyak grup yang saya ikutin dan tidak ada waktu. Tapi melihat yang seperti itu saya juga terkesimak. Ini orang apa mengerti enggak? Kita perjuangan kita di sini adalah menuntut ketidakadilan di dalam negara kita. Ya, kalau kita membanggakan seperti Jokowi, kita tidak bermusuhan dengan Jokowi, tapi fakta itu harus kita bicarakan. Apa yang dicapai selama hampir 10 tahun di dalam pemerintahannya. Persoalan demi persoalan. Menyatakan bahwa memusuhi Israel. Alasannya apa? Alasannya karena penindasan dan penjajahan. Kita tidak sepakat. Dunia manapun tidak menyetujui adanya penindasan dan penjajahan. Tapi kita bertanya balik. Israel belum pernah menjajah Indonesia. Israel tidak menjajah Palestina. Tetapi yang fakta yang ada, Indonesia ditekan oleh negaranya, menekan masyarakatnya sendiri. Dengan fakta-fakta yang ada. Beribadah saja dilarang. Mendirikan gereja dipersulit. Membuat peraturan-peraturan yang sepertinya di atas daripada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 dengan membuat SKB 2 Menteri dan melakukan putusan-putusan yang harus disetujui oleh FKUB. Ini semua adalah framing-framing untuk melemahkan orang-orang atau kelompok ataupun bagian daripada masyarakat yang tidak dikehendaki atas nama kekuatan politik identitas agama. Ya ini yang dilawan, ini yang dilawan oleh Galarua. Kita pun ya secara pribadi ataupun grup yang ada, platform yang ada, lakukan yang itu. Jangan justru kita ya sesama di dalam Zoom ini saling menunjukkan istilah orang Manado itu baku bikin pandai. Baku tunjung pandai, bukan baku bikin pandai. Itu ada buku dari Om Vence semua dulu yang berikan kepada saya. Maksudnya benar sekali, kebanyakan orang tuh
tunjung pandai atau menunjukkan kayaknya ada kelebihan, tetapi waktu ditantang apa yang kita bisa lakukan, ya mundur satu-satu pelan-pelan. Jadi di sini kita harus realitas dan objektivitas nggak ada. Nggak perlu dengan segala macam peraturan-peraturan ya ini dan itu ya, tidak melalui ya legalitas segala ya, nggak perlu. Kita punya tuntutan-tuntutan yang penting sampai ke telinga orang-orang yang mempunyai otoritas, karena mereka semua kan adalah wakil daripada rakyat. Mereka itu menyalahartikan apa sebenarnya pemerintah itu. Jadi menganggap mereka itu pemegang kekuasaan yang harus memvonis rakyatnya. Mereka adalah pelaku undang-undang yang harus ditaati dari mereka sendiri, diturunkan kepada rakyat karena mereka adalah pelayan masyarakat. Jangan justru sebaliknya, rakyat itu ditekan untuk melakukan kehendak mereka. Sekarang kalau kita bertanyakan, kalau kita tidak mendapatkan suatu garansi keamanan, apa yang diharapkan bagi suatu negara itu? Jadi ada kebebasan dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 yang melalui konsensus nasional yang diterapkan di dalam undang-undang positif suatu negara. Tapi ini diplesetkan, dimanipulasi atas nama kekuatan MUI, atas nama kekuatan orang-orang yang merasa pernah berkuasa dengan merampok uang rakyat. Karena di Indonesia kan seperti itu. Masuk di dalam pemerintahan politisi untuk mencari kesempatan, kalau bisa mengumpulkan sebanyak mungkin untuk uang, untuk mensupport kekuatan yang ada, mensupport oligarki. Jadi kita jangan bodoh-bodohin terus. Memang kita tidak disenangi bicara seperti ini. Tetapi demi keadilan, demi perjuangan, ya kita siap untuk dibenci oleh siapapun. Termasuk dalam Zoom ini sekalipun. Jadi saya memberikan semangat. Pak Santiamer, maju dengan perjuangan Anda. Nggak perlulah kalau orang tantang ini, ya tantang mereka. Silakan lakukan apa yang baik. Jadi dengan itu ya mereka melihat bahwa kita punya prinsip juga. Dan orang akan melihat apa yang kita bicarakan juga itu. Tidak argue dengan segala macam, dengan bolak-balik, ganti nama segala, menunjukkan bisa untuk melakukan sesuatu yang hebat, tetapi ya waktu ditantang nggak bisa. Jadi saya pikir ini kita setuju Pak Santiamer maju terus dan berpegang kepada Filipi 4 ayat 6 tadi. Jadi jangan khawatir terhadap apapun, tapi dalam segala hal lakukanlah itu dengan keyakinan kita yang benar. Makasih Pak, ini saja masukan saya, Tuhan berkati. Silakan. Lanjut. Iya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.